Marilah kita buka Tauhid halaman 12. Babnya adalah Nau'ul Wujud, halaman 12. Bapak Ibu, ini sedikit ada perubahan. Pada malam hari ini 95% menggunakan bahasa Indonesia, 5% bahasa Jawa. Kenapa seperti itu? Karena ada usulan agar semuanya ini bisa mengikuti pengajian, maka bahasanya dialihkan ke bahasa Indonesia. Termasuk pada malam hari ini 95% bahasa Indonesia. Kemudian jamaah YouTube, ini saya ada di cabang 4 Jomput Diorejo. Cabang 4 ini ngajinya sudah 38 tahun. Oleh karena itu kepada desa, kecamatan, kabupaten yang belum ada pengajian tauhid, supaya mencari atau mempersiapkan diri untuk ngaji tauhid, walaupun bukan saya sebagai pengasuhnya. Mari kita baca bersama halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Nau'ul wujud ana papat. Nomor 1, ora hajat kang mujudna, ora hajat panggonan, rupane Dzatullah, yaiku dzate Allah. Nomor 2, ora hajat kang mujudna, hajat panggonan tetep, rupane sifatullah, yaiku sifat wajib 20 Allah. Nomor 3, hajat kang mujudna, hajat panggonan ora tetep, rupane Dzatul Khawadis. Nomor 4, hajat kang mujudna, hajat panggonan kang ditetepno, rupane sifatul khawadis. Silakan disemak dalam keadaan santai tapi mengena. Ngajinya durasi 1,5 jam. Kalau terlalu banyak hanya 1,4 jam. Nau'ul wujud sebanyak 4. Ini kalau membaca bukunya Pak, tetap bahasa Jawa, tapi keterangannya yaitu bahasa Indonesia. Apa yang tua-tua ini kesulitan Pak, bahasa Indonesia? Baca ya? Ya. Ada yang sulit bahasa Indonesia, ada yang sulit bahasa Jawa, ada yang terima kasih pengajian jelas karena menggunakan bahasa Jawa, ada yang terima kasih keterangannya jelas karena menggunakan bahasa Indonesia. Ya boy. Untuk malam hari ini maksimalnya 95 untuk Indonesia. Nau'ul wujud ada 4. Nau'ul wujud itu apa? Macam-macamnya wujud
itu ada 4. Kejadian dunia ini dibagi menjadi 4. Nomor 1, tidak butuh yang menjadikan. Nomor 1, tidak butuh kepada yang menjadikan. Tidak butuh tempat. Apa itu, Pak? Yaitu Dzatullah, yaitu zatnya Allah. Untuk jamaah semuanya, bahwa zat Allah itu tidak butuh Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan selain zat. Kemudian tidak butuh tempat. Jadi Allah yang asli itu tidak butuh yang mewujudkan, tidak butuh yang mengadakan zat, dan juga zat tersebut tidak membutuhkan tempat, yaitu Dzatullah, tidak lain hanyalah zat Allah. Jadi zat Allah nggak butuh tempat. Kalau zat Allah di bumi ini ada, tapi tidak menempati bumi. Allah di langit sana ada, tapi zat Allah tidak menempati langit. Allah di arsy sana ada, tapi Allah tidak menempati arsy. Gitu pengajian tauhid. Oleh karena itu tokoh-tokoh agama yang menjadi mubaligh jangan sampai mencaci maki, merendahkan, mencemoohkan, menjelekkan ngaji tauhid. Yang benar itu bertauhid karena supaya punya Tuhan. Yang tidak bertauhid tidak punya Tuhan. Ya punya, iya, tapi sayang palsu. Kalau ngaji tauhid ya punya Tuhan, tapi asli. Lah asli itu namanya zat, yang palsu itu namanya Allah. Masa keterangan seperti ini masih bingung? Insya Allah enggak. Jadi Bapak Ibu, zat Allah tidak butuh Tuhan. Artinya tidak butuh yang menjadikan zat itu loh. Yang enggak ada menjadikan zat. Itu sudah Tuhan kok. Terus tidak membutuhkan tempat. Pertanyaan, apa kira-kira Allah di depan meja ini ada, Pak? Ada. Bertempat apa tidak? Enggak. Tapi orang-orang yang enggak kenal tauhid tetap mereka tidak percaya kalau Allah ini di depan saya, di atas meja ini, enggak percaya. Karena apa? Memang ibarat situasi gelap itu tidak ada lampunya. Nah di sini karena hatinya tidak ada lampu, maka gelap terhadap zat Allah. Walaupun di depan saya, walaupun di atas meja, ini kelihatan jelas, tetap orangnya tidak nampak. Karena banyak kotoran-kotoran hati yang menjadi penghalang untuk syuhud kepada Allah. Apa Pak syuhud? Kenapa? Syuhud itu menyaksikan, melihat, dekat, tegur sapa, itu namanya syuhud, bukan syuhud. Itu kan temannya Mas Nasir. Syuhud. Kalau syuhud ya menyaksikan Allah. Apa bisa Allah disaksikan? Ya bisa. Ya, di sebelah kanan saya menyaksikan bahwa Allah di sini. Tapi menempati.
Allah di sebelah kiri ada, tapi menempati di sebelah kiri tidak. Oleh karena itu kadang banyak orang menjadi penyiar agama. Katakanlah mereka sebagai mubaligh. Mubaligh itu ada dua, Pak. Mubaligh itu apa sih? Orang yang menyampaikan. Ya, ada huruf mim. Mim itu orangnya berarti isim fa'il. Mubaligh itu orang yang menyampaikan. Dan menyampaikan itu ada dua. Ada yang menyampaikan orangnya tahu dan orang yang tidak tahu. Misalnya Tuhan kita adalah Allah, tapi tidak tahu Allah. Ya cuma sekedar ucapan. Walaupun demikian di YouTube ya banyak keterangan agama, keterangan tauhid. Ya enggak mengena. Wong cuma ngomong saja kok, cuma bicara saja, enggak nyentuh apa yang menjadi isi dari pelajaran tauhid, tidak. Oleh karena itu penyampai ada dua, ada yang benaran, ada yang cuma abal-abal saja. Karena itu Bapak Ibu, usia sekian jangan sampai tertipu. Allah di langit ada, tapi tidak menempati langit gitu. Ini adalah keterangan yang nomor satu, bahwa zat Allah tidak butuh Tuhan dan juga tidak butuh tempat, yaitu dzatullah. Anna dzatallahi maujudatun muhaqqaqatun. Sesungguhnya zat Allah itu adalah wujud yang sesungguhnya, wujud yang sebenar-benarnya. Karena zat Allah tidak menjadikan orang rebet. Zat Allah tidak menjadikan orang mudorot. Kalau kita berjalan, lalu di depan kita ada batu, ada kayu, ada besi, tetap kaki kita akan sakit mudorot. Tapi zatnya Allah tidak menyakitkan manusia. Tiap hari orang berjalan, kakinya nyenggol, tapi tidak nyenggol. Kakinya nyentuh, tapi tidak nyentuh. Kenapa? Zat Allah itu enggak rebet. Zat Allah itu enggak merusak kepada yang lain. Zat Allah tidak merepotkan kehidupan orang. Karena itu nomor satu adalah zat Allah tidak membutuhkan tempat. Untuk nomor satu selesai. Nomor dua, tidak membutuhkan yang menjadikan. Ora kajat kang mujudno, tidak membutuhkan yang menjadikan. Butuh tempat tetap. Rupanya, buktinya adalah sifatullah, yaitu sifat wajib 20 bagi Allah. Berarti sifatnya, zatnya Allah itu adalah tidak membutuhkan yang menjadikan sifat. Yang menciptakan sifat itu tidak ada, wong milik Allah sendiri kok. Kajat panggonan tetap, tapi butuh tempat yang tetap. Apa itu Pak? Sifatullah, yaitu sifat wajib 20-nya Allah. Berarti yang nomor dua, sifat 20 wujud kidam bakok sampai mutakaliman itu ditempatkan. Tempatnya di mana? Tempatnya di zat. Nah, kalau zatnya Allah kan gak butuh. Kalau sifat wajib 20 ini butuh karena bukan zat, melainkan adalah sifat. Lah sifat itu ditempatkan pada tempat yang tetap. Lah tetap itu kan bakok.
Ya zatnya Allah, berarti sifat wajib 20 bertempat pada zat Allah. Lah zat Allah bertempat di mana? Ya tidak membutuhkan tempat. Tidak membutuhkan tempat itu adalah qiyamuhu binafsihi. Yang membutuhkan tempat adalah ihtiyajun li ghairihi. Pertanyaannya Pak, yang ihtiyajun siapa? Makhluk. Yang qiyamuhu siapa? Allah atau dzatullah. Oleh karena itu Tuhan yang asli adalah zat, kemudian yang bukan asli alias palsu adalah asma Allah. Tapi kalau enggak ngikuti pengertian muka sapa ya enggak bisa Pak. Sifat wajib 20 milik zat Allah. Oleh karena itu sifat 20 ditempatkan di zat. Ditempatkan pada zat. Untuk nomor 2 selesai. Kemudian dibaliknya halaman 13. Silakan jamaah YouTube cabang 13. Ini adalah halaman 13. Kok ya tepat. Jamaah YouTube cabang 13. Sekarang dibuka halaman 13. Yang nomor 3 adalah butuh yang menjadikan. Yang nomor 13 halaman 13 tapi nomor 3. Hajat atau membutuhkan yang menjadikan. Kemudian membutuhkan tempat, tapi tempatnya tidak tetap. Apa itu? Yaitu dzatul khawadis, bodinya manusia. Ya fisik jenengan. Fisik jenengan itu tak butuh Tuhan. Siapa Tuhan kita? Zat. Oh, kita butuh. Nomor 3. Terus membutuhkan tempat. Di mana badan kita bertempat? Di tanah. Nah, tanah itu kan enggak tetap, alias fana. Berarti bodi kita, fisik kita, jasad kita ditempatkan pada tanah, yang tanah itu berubah-berubah. Nah, berubah-berubah itu namanya fana. Nah, fana itu kalau di bahasa Indonesia ora tetap. Buktinya tanah itu kena hujan basah, kena matahari kering. Itu namanya tidak tetap. Berarti badan kita semuanya itu ditempatkan pada tanah, dan tanah itu memang tidak tetap. Untuk nomor 3 selesai. Nomor 3. Terakhir nomor 4 tentang naul wujud adalah membutuhkan yang menjadikan. Butuh Allah, butuh zat. Membutuhkan tempat yang ditetapkan. Jadi nomor 4 membutuhkan yang menjadikan, membutuhkan tempat, tapi tempatnya yang ditetapkan. Apa itu Pak? Yaitu sifatul khawadis, adalah sifatnya manusia. Contohnya, kalau saya bilang tentang tampan, berarti bakas apa Pak? Bakas wajah, bakas dahi, bakas rupa. Tampan itu tempatnya di sini. Nah, berarti tetap kan? Bakas tampan tempatnya di sini, bukan di kaki. Yaitu namanya membutuhkan tempat
yang ditetapkan. Artinya orang bilang tentang tampan pasti berada di sini, nggak mungkin di tempat lain. Tetap kalau membahas tampan berarti membahas laki-laki, tetap. Kalau membahas cantik berarti tempatnya di sini. Kalau membahas cantik ditetapkan pada orang perempuan. Semua mengakui seperti itu. Kalau kita tahu bahwa rupa, tampan dan cantik berada pada wajah, yaitu membutuhkan yang menjadikan tampan, membutuhkan tempat, tapi tempatnya yang tetap. Berarti bilang tentang tampan, bilang tentang cantik, adanya ditetapkan di sini. Pasti nggak mungkin tidak. Demikian Bapak Ibu untuk materi tauhid tentang Nau'ul Wujud pada jam pertama. Untuk jam kedua ini lain bahasan, yaitu hurufnya kalimat tauhid.